Halo sahabat pengadaan, perkenalkan nama saya Sakim Melayu Melaira dari Biro Umum Badan Kepegawaian Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengadaan yang dikecualikan. Pengadaan barang jasa yang dikecualikan adalah pengadaan barang atau jasa yang ketentuannya dikecualikan, baik sebagian atau seluruhnya, dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan yang dikecualikan diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang kemudian telah dirubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu apa sih yang melatar belakangi pengadaan yang dikecualikan ini? Yang pertama, tidak adanya peraturan yang fit for all. Yang kedua, perkembangan kebutuhan barang atau jasa pemerintah yang semakin bervariasi. Yang ketiga, pasar memiliki mekanisme transaksi tersendiri. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur secara khusus. Pelaku pengadaan dalam pengadaan yang dikecualikan adalah PA atau KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, penyedia, serta pihak lain yang meliputi pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan atau sesuai peraturan pimpinan BLU atau BLUD. Ruang lingkup Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 meliputi pedoman mengenai pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Pengadaan barang atau jasa dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, dan pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama, pengadaan barang jasa pada BLU atau BLUD memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLU atau BLUD, peraturan pengadaan barang jasa pemerintah, dan best price lainnya sebagai rujukan. Tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang atau jasa pada BLU dan BLUD disesuaikan dengan tujuan organisasi BLU-BLUD dalam rangka penunjang tata kelola organisasi yang baik. Pengaturan pemaketan atau konsolidasi pengadaan dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan. Yang kelima, pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLU atau BLUD. Dan yang terakhir, kriteria penunjukan langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLU atau BLUD. Pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang sudah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat meliputi telepon, listrik, air, bahan bakar gas, dan bahan bakar minyak. Tahapan pengadaannya adalah sebagai berikut. Perencanaan pengadaan, PA atau KPA menyusun perkiraan biaya atau RAB berdasarkan perkiraan volume dan tarif barang atau jasa. Yang kedua, pengadaan. PPK tidak menyusun HPS atau spek. PPK hanya menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan, periodik, atau secara total penggunaan. Yang ketiga, pelaksanaan kontrak. Serah terima pekerjaan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar. Bentuk kontrak dapat berupa bukti pembayaran, kwitansi,
surat perjanjian kerja atau surat perjanjian. Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan meliputi yang pertama, pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah telah menetapkan standar biayanya. Contohnya seperti jasa akomodasi hotel, tiket transportasi, serta langganan koran atau majalah. Yang kedua, jumlah permintaan atas barang atau jasa lebih besar daripada jumlah penawaran atau adjustment, dan atau memiliki mekanisme pasar tersendiri jika pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual. Contohnya seperti keikutsertaan seminar, pelatihan, jurnal publikasi umumnya, laporan riset, dan kapal bekas. Yang ketiga, jasa profesi tertentu punya standar remunerasi, layanan keahlian, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Contohnya seperti jasa arbiter, pengacara, dan tenaga kesehatan. Yang keempat, barang atau jasa yang merupakan karya seni, budaya, atau industri kreatif. Contohnya seperti pembuatan, sewa, atau pembelian film, iklan masyarakat, pekerjaan seni dan budaya, dan barang karya seni lainnya. Untuk tahapan pengadaannya, yang pertama, perencana pengadaan, PA atau KPA menyusun perkiraan biaya atau RAB. Yang kedua, persiapan pengadaan. PPK menyusun spesifikasi atau kriteria teknis, menyusun RAB, dan dalam hal yang dibutuhkan, PPK dapat menyusun rancangan kontrak yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengadaan atau UKPBJ. Tahapan selanjutnya adalah persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Pejabat pengadaan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dengan nilai pengadaan paling banyak Rp200 juta. Pokja pemilihan paling sedikit di atas Rp200 juta. Pemilihan penyedia dilakukan melalui metode pemilihan lainnya, yaitu pembelian atau sewa, atau pemesanan, atau langganan, atau cara lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan kontrak. Serah terima pekerjaan atau pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar atau sesuai praktik bisnis yang ditetapkan penyedia. Pembelian, sewa, pemesanan, langganan, atau cara lainnya kepada penyedia berdasarkan perhitungan nilai transaksi. Ruang lingkup terakhir dalam pengadaan yang dikecualikan adalah pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan dan undang-undang lainnya.